Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Haki Fauzia. Dan pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan newborn score pada bayi baru lahir. Newborn score merupakan sistem penilaian yang digunakan untuk menentukan usia gestasi bayi baru lahir. Terdapat dua indikator penilaian, yaitu maturitas neuromuskular dan maturitas fisik. Sebelum memeriksa bayi, cucilah tangan dengan sabun dan air bersih atau menggunakan hand rub sesuai langkah WHO. Jangan menyentuh bayi jika tangan Anda masih basah dan juga dingin. Kemudian, gunakanlah sarung tangan. Untuk menjaga bayi tetap hangat, buka hanya bagian yang akan diperiksa atau diamati dalam waktu singkat untuk mencegah kehilangan panas. Baik, yang pertama kami akan menilai maturitas neuromuskular. Penilaian pertama adalah postur. Nilai dalam posisi terlentang, amati fleksi tangan dan juga kaki. Semakin fleksi ekstremitas bayi, maka semakin bayi itu matur. Pada bayi ini, nilai posturnya adalah 3. Selanjutnya, kita nilai square window. Fleksikan tangan dan pergelangan dengan hati-hati dan juga berikan cukup tekanan pada dorsum manus untuk menempatkan posisi sefleksi mungkin. Amati sudut antara ibu jari dan bagian lengan bawah. Semakin kecil derajat lekukan tangan, maka bayi semakin matur. Dan pada bayi ini terbentuk sudut lebih kurang 30 derajat. Sehingga pada bayi ini nilai square window-nya adalah 3. Selanjutnya kita menilai gerakan lengan membalik atau arm recoil. Untuk menilai gerakan flexor pasif otot bisep, pegang kedua tangan bayi dan lakukan fleksi lengan bagian bawah sejauh mungkin selama 5 detik. Lanjutkan dengan merentangkan kedua tangan, lalu lepaskan. Kemudian amati reaksi bayi saat lengan dilepaskan. Semakin matur, maka akan memperlihatkan respon fleksi tangan kurang dari 90 derajat. Sebaliknya, semakin ekstensi, maka bayi semakin prematur. Dan pada pasien ini, penilaian arm recoil-nya adalah 3 skornya, yaitu membentuk sudut antara 90 derajat hingga 110 derajat. Penilaian keempat adalah popliteal angle. Untuk menentukan sudut popliteal, letakkan bayi telentang, kepala, punggung, dan panggul menempel pada permukaan. Pegang paha bayi pada posisi fleksi dengan ibu jari dan telunjuk. Kemudian, ekstensikan dengan lembut di belakang kaki. Bandingkan sudut di belakang lutut atau pada sudut popliteal. Pada pasien ini, terbentuk sudut 90 derajat pada betis dan paha di daerah popliteal. Sehingga pada pasien ini skornya adalah 4. Selanjutnya adalah penilaian scarf sign untuk mengukur gerakan pasif fleksor bahu. Pegang tangan bayi dan tempel lengannya melewati leher ke bahu yang berlawanan sejauh mungkin. Semakin jauh siku bayi dari garis tengah tubuh, maka bayi semakin matur. Nilai scarf sign pada pasien ini adalah 3. Selanjutnya adalah heel to ear manuver atau manuver tumit ke telinga. Pegang kaki bayi dan gerakan ke arah kepala sedekat mungkin tanpa paksaan. Pertahankan panggul pada permukaan meja periksa. Semakin jauh jarak antara kaki bayi dengan telinga bayi, menunjukkan bayi semakin matur. Nilai heel to ear pada pasien ini adalah 3.
Oke, baik. Selanjutnya, pemeriksaan kedua adalah menilai maturitas fisik. Maturitas fisik yang pertama adalah kulit, yang mana semakin matur akan terjadi hilangnya lapisan pelindung secara bertahap, kemudian kulit akan mengering dan kusut, dan kulit menjadi kasar. Semakin matur bayi, maka kulit akan semakin tebal dan tidak transparan, dan kulit akan tampak mengelupas. Sebaliknya, kulit bayi yang prematur akan cenderung tipis, halus, berwarna merah seperti agar-agar. Dan pada pasien ini skornya adalah 3, tampak pecah-pecah daerah gundul vena sangat sedikit. Selanjutnya adalah penilaian lanugo atau rambut halus yang menutupi tubuh bayi. Lanugo muncul pada minggu ke-24 dan 25. Semakin imatur bayi maka akan semakin banyak, dan semakin matur maka sebagian besar tanpa rambut. Dan pada pasien ini nilainya adalah 3, yaitu tampak daerah dengan kebotokan. Selanjutnya adalah penilaian permukaan plantar atau garis telapak kaki, yang mana garis pertama kali muncul di anterior kaki. Pada bayi prematur tidak memiliki lipatan kaki. Dan pada pasien ini terbentuk lipatan-lipatan kaki memenuhi 2/3 dari permukaan plantar. Untuk pemeriksaan tambahan dilakukan perhitungan pada panjang telapak kaki. Dan pada pasien ini ukurannya adalah 7 cm. Untuk penilaian, skornya adalah 3, yaitu garis kaki sampai dengan 2/3 anterior. Selanjutnya adalah penilaian payudara. Untuk menilai areola dan juga papilnya. Jika matur, maka areola tampak penuh dan semakin menonjol. Sebaliknya, semakin imatur maka akan semakin tidak terlihat dan juga mendatar. Untuk perkembangan dari payudara ini tergantung pada kadar estrogen ibu dan juga status gizi janin. Pada pasien ini ukuran areolanya adalah 3 hingga 4 mm. Sehingga pada pasien ini skornya adalah 3. Selanjutnya untuk menilai maturitas mata ataupun telinga, untuk menilai perkembangan tulang rawan. Dengan menilai kecepatan pina telinga dilipat ke arah wajah dan kembali menjauh ketika dilepas. Pada bayi prematur, pina mungkin akan tetap terlipat jika dilepaskan. Dan pada bayi prematur, kelopak mata menyatu erat sehingga pemeriksa tidak dapat memisahkan visura palpebra. Pada bayi yang lebih matur, akan menyatu namun dapat dipisahkan. Pada pasien ini skornya adalah 3. Selanjutnya adalah untuk penilaian genitalia. Untuk genitalia wanita, semakin matang maka klitorisnya tidak menonjol dan labia minoranya akan menonjol, yang lama-kelamaan akan menyusut dan akan ditutupi oleh labia mayora. Jadi semakin matur, labia mayora akan menutupi labium minora dan juga klitoris. Untuk pasien ini, nilai skornya adalah 3. Labia mayora besar dan labia minora kecil. Berdasarkan penilaian New Balar Score, total physical maturity-nya adalah 18. Sedangkan untuk total maturitas neuromuskularnya adalah 15, sehingga didapatkan total skornya adalah 33. Sehingga berdasarkan perhitungan dengan New Balar Score, usia bayi adalah setara kehamilan 37 plus 1 minggu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.